Ya pemirsa, balik lagi di Insight Pagi. Fenomena artis nyalek memang jadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena partai membutuhkan popularitas juga pemirsa. Di tengah banyak keraguan-raguan masyarakat dengan kinerja sebuah partai, ternyata artis tetap bisa menarik massa yang begitu banyak. Sebut saja salah satunya underdog. Komeng tanpa partai bisa. Jadi ini jadi pembukaan pertama nih, perdana buat kita. Jadi buat Anda, tapi ingat ya, untuk DPRD, atau kalau DPR, MPR, nah itu memang harus diseserahkan ke partai, nggak bisa sendiri. Ya. Memang mungkin banyak ya yang agak sedikit kaget dengan caranya seorang Komeng berkampanye, termasuk mungkin juga bagi beberapa pihak yang tidak lolos gitu kan, ketika melihat wah kampanye tidak, baliho tidak ada, tetapi bisa lolos. Jadi memang ini kita bisa ngebayangin gitu ya betapa nyeseknya bagi beberapa orang ketika memang mendapatkan kabar bahwa untuk saat ini belum dinyatakan lolos nih. Karena kita juga bisa mengerti ya bahwa banyak sekali effort nih sebelumnya. Betul. Termasuk nih Marissa Ica yang katanya ini disinyalir tidak terima nih dengan hasil pemungutan suara. Karena katanya dengan pemungutan suara yang ia pantau dan terdaftar ini sepertinya ada perbedaan. Begitu kata Marissa Ica. Apa serangan fajarnya berkurang? Kita nggak tahu juga ya. Pasti banyak faktor ya. Balik lagi ya ke masyarakat untuk memilih kan ya, apapun itu. Nah, termasuk juga salah satunya Didi Riyadi yang suaranya juga ternyata tidak begitu besar pemirsa. Dibandingkan misalnya kalau yang diusung partai ada Uya Kuya, bisa 100.000 lebih. Dan juga ada beberapa artis lain. Yuk kita lihat seperti apa. Ini dia, serunya pesta rakyat yang diisi oleh artis-artis. Atau enggak. Dari sekian banyak fenomena caleg gagal yang frustasi, sosok Marissa Ica menjadi sorotan viral setelah heboh dikabarkan tidak menerima kekalahan dan menuding telah terjadi kecurangan. Ditemui tim Insert, caleg masa depan ini berkilah bahwa sebenarnya bukan cuma dirinya saja yang sempat menolak hasil yang sangat tidak menggembirakan kemarin. Sebenarnya ya ini kan banyak banget FYP ya, kayak seolah-olah tuh aku tidak terima kalah gitu. Jadi yang nggak terima juga bukan aku doang, jadi kan banyak banget. Aku udah ngerasa waktu itu kok segini doang gitu, tapi ya udahlah ya. Aku juga, mama juga ngomong, Ica sedih nggak apa-apa mah, insya Allah ikhlas, ini semua udah yang terbaik gitu. Tapi pas aku lihat postingan teman-teman aku yang nyalek juga, dia merasa kayak, loh kok bisa ya? Saking frustasi dan sedihnya, sosialita satu ini dikabarkan sempat depresi. Beruntung ia bisa bangkit secepat ini. Betapa tidak, tenaga dan pikiran yang tercurah seolah sia-sia. Sementara ratusan hingga miliaran dana yang dikuras habis dari isi rekening, hasilnya justru nihil. Sedikit pasti adalah kesedihan. Kan sejujurnya pasti semua caleg juga pasti stres dong kalau nggak menang ya kan. Pasti kan keluar duitnya juga nggak sedikit dong gitu. Jadi ya sedih lah pasti. Keluarnya pasti nggak mungkin di bawah ratus pasti udah banyak keluar uang. Ya udah sewajarnya sih ya, karena kan mereka ngabisin banyak uang gitu. Gua ada beberapa temen yang nyalek pun, gua ngeliat perjuangannya untuk bisa dicoblos sama rakyat Indonesia itu besar juga gitu. Dan itu uangnya bukan nominal yang kecil ya, jadi kalau misalkan ada yang stres, ya itu udah semestinya ya. Karena memang yang dikeluarkan banyak, terus habis itu pengorbanannya banyak, mungkin mengorbankan kerjaan yang lama atau apapun itu, mungkin habis ini kalau nggak ada yang nyoblos mungkin nganggur atau apa, kan kita juga nggak tahu ya. Jadi yang dikorbankan begitu banyak lah gitu, jadi wajar. Aku shout kepada para caleg-caleg yang gagal ini, pokoknya jangan patah semangat. Iya, kehilangan uang banyak itu memang menyakitkan, tapi ingat
segala sesuatu itu tuh adalah seizin dari Tuhan gitu, seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alasannya kenapa kalian itu digagalkan, ada alasannya kenapa kalian itu dihalangi sama Tuhan. Namun Allah bisa karena biasa. Lompatan pertama harus diambil meski terkadang gelincir dan bahkan jatuh. Tidak kapok, Ica justru sesumbar sangat belajar banyak dari kekalahan kali ini dan siap maju 5 tahun ke depan. Pengalaman ini adalah pengalaman pertama buat aku. Aku jadi lebih belajar lagi, next nanti 5 tahun ke depan insya Allah mau maju lagi, jadi lebih belajar. Oh begini, oh titiknya di sini, oh tidak hanya di sini aja, jadi kita harus main di sini juga gitu. Seru ya, ternyata ada plus minusnya. Walaupun artis memang tidak semua segampang itu untuk memperoleh suara. Karena kan sepertinya masyarakat udah pintar lah untuk memilih siapa yang akan menjadi wakil mereka. Betul, apapun itu tetap amanah ya, itu dia. Benar.